CNBC Indonesia juga sebenarnya kan sedang cukup sering mengundang para pelaku usaha, salah satunya adalah teman-teman dari emiten, perusahaan-perusahaan terbuka yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya kalau dari mereka sendiri, dari perbincangan dan juga dari dialog yang sudah dilakukan, sebenarnya bagaimana sih mereka menanggapi fenomena ini berkaitan dengan tarif dagang dan juga mungkin kesepakatan bersama dengan Uni Eropa. Apakah memang ada strategi-strategi juga buat mereka untuk bertahan di tengah ketidakpastian ini? Ya, karena kan musuh terbesar usaha adalah ketidakpastian. Iya betul. Dan mereka memang dari beberapa narasumber ya yang kita ajak diskusi gitu ya, mereka memang menunggu, sebenarnya semua menunggu ya tanggal 1 Agustus nanti gitu. Karena kalau udah bagi pengusaha kan ada komponen-komponen yang mesti dihitung kan. Betul. Dan yang jadi concern mereka memang karena beberapa itu emiten yang memang fokus ekspornya kan ke Amerika. Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi nggak gampang juga misalkan untuk kita Amerika tarifnya tinggi jadi produk kita lebih mahal terus kita pindahin ke Uni Eropa nih karena tarifnya di nol gitu, nggak kayak gitu caranya kan, maksudnya realitanya nggak segampang itu gitu. Jadi yang mereka harapkan sebenarnya adalah bagaimana biaya mereka di dalam negeri pun ketika melakukan produksi itu juga biaya-biaya yang memberatkan mereka itu juga bisa dihilangkan. Mungkin yang sering diangkat kan premanisme, tapi ada juga misalkan masalah itu Kak ketika kredit misalkan, masalah keringanan itu restrukturisasi. Jaminan segala macam gitu ya. Kalau bicara tenaga kerja ya itu mereka juga sudah punya siasat masing-masing ya. Bagaimana bahwa banyak yang mencari kerja itu betul, tapi bagaimana mencari pekerja yang berkualitas dan mampu memenuhi spesifikasi perusahaan itu cerita lain lagi gitu. Itu panjang lah ceritanya. Bahkan tadi juga ada beberapa yang cerita misalkan untuk mencari chef, mencari orang-orang di kitchen itu juga susah juga gitu ternyata. Makan sampai berebut gitu ya, padahal orang bilang ini banyak yang butuh kerja gitu ya segala macam. Tapi dari teman-teman emiten ini sebenarnya mereka melihat kalau dari sisi dalam negeri kan sebenarnya dengan mereka masih ekspansi, buka toko, buka resto itu kan artinya mereka masih confident sebenarnya. Walaupun mungkin Kak Hadijah mungkin bisa menambahkan ya angka keyakinan survei di BI segala macam itu seperti apa ya. Tapi realitanya kan mereka masih pede gitu untuk ekspansi dengan berani ngutang ke bank untuk buka. Sebenarnya lebih ke optimis ya. Optimis terus sebenarnya kan namanya usaha gitu. Tapi mereka berharap memang ada kepastian-kepastian misalkan dari sisi ya sesimpel berusaha nggak usah diganggu preman misalnya. Itu paling simpel sih. Baik. Itu kan berkaitan dengan penundaan tarif dagang. Sekarang kita highlight berkaitan dengan kesepakatan antara Uni Eropa bersama dengan Indonesia yang dimana disebutkan diklaim oleh Presiden Prabowo bahwa hampir semua produk Indonesia yang akan diekspor ke Uni Eropa bakal kena tarif 0%. Sebenarnya apakah memang ini visible dilakukan? Dan kalau saya memposisikan diri sebagai Eropa, apa sih latar belakangnya kenapa akhirnya Eropa mau begitu membiarkan diri membuka diri kayak produk Indonesia masuk ke Eropa secara bebas, kenapa begitu? Kita harus tahu kan fundamentalnya itu apa keuntungannya buat mereka. Jadi kita sebenarnya dalam posisi ini kan tadi kita disebut udah melakukan perundingan IUU CETA-nya tuh udah panjang. Betul. 1 dekade ya, 10 tahun. Nah ini thanks to Donald Trump sebenarnya, karena Donald Trump lah kita jadi mempercepat lagi perundingan ini dan akhirnya bisa mudah-mudahan goal dalam waktu dekat gitu. Nah di sini kelihatannya Eropa nih jual murah gitu, jual murah karena dia juga mencari posisi, mencari strategi dan dia lihat Indonesia bisa menggantikan pasokan let's say baja dari AS yang sebetulnya mau dikenakan tarif yang lebih tinggi kan. Nah ini juga bagi Eropa ini bisa jadi bargaining mereka nggak ngasih tarif nggak ngasih tarif tinggi atas baja AS, tapi Eropa mau barang mereka diterima di AS dengan tarif yang lebih rendah, sementara mereka tetap aman mendapatkan pasokan dari Indonesia gitu. Jadi ini posisi Eropa cukup kuat juga dan tapi dilihat dari sisi kita juga kita harus lihat kalau Indonesia juga butuh pasar gitu. Jadi 0% ini sangat-sangat terobosan yang baik, tapi harus dilihat lagi barangnya apa dan timbalannya dari
Eropa nih apa? Tuntutannya dari Eropa. Iya, jangan sampai kita juga kebanjiran barang impor Eropa nih. Oke, Bang Iqbal mungkin mau menambahkan bener Kak Hadijah, bener. Jadi ini? kita kadang-kadang kan melihat ini sebagai wah sesuatu yang pencapaian yang positif ya. Oke, kita bisa ekspor ke Eropa. Narasinya sih demikian ya. Dan memang itu fakta, memang tarifnya 0. Tapi banyak juga kan mungkin yang belum sempat kita bahas sekarang, mungkin nanti managing editor lain bisa membahas hambatan yang non tarif misalkan seperti apa. Misalkan bagaimana sawit kita masih saja terkena campaign negatif misalkan di Eropa, itu kan juga lagu lama ya yang masih ada. Dan belum lagi cost untuk ekspor ke Eropa kan juga jauh ya untuk bahkan di tengah sekarang situasi di Timur Tengah itu kan jalur pelayaran juga menjadi apa ya, kapal juga menjadi riskan ya untuk lewat di terusan Suez, dia harus muter segala macam. Jadi banyak aspek yang menurut saya 0% secara tarif oke, tapi nanti kita harus lihat teknisnya juga sih apa namanya dan apa benefit yang Eropa inginkan dari kita gitu. Itu kan yang belum clear sebenarnya. Kalau secara tarif ya 0 gitu, tapi detailnya nanti perjanjiannya apa? Apakah jangan-jangan malah kita kebanjiran impor produk Uni Eropa yang ternyata kita bisa produksi sendiri sih. Itu yang paling ditakutkan sih. Mudah-mudahan dia tidak ya. Semoga tidak ya. Dan mudah-mudahan tidak. Ya bisa dikatakan ya, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah momen persimpangan strategis begitu di tengah proses diplomasi yang berkaitan dengan dagang. Semoga memang pemerintah Indonesia bisa mencari posisi yang tepat, bisa mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya yang akan memenangkan negara kita secara ekonomi.